Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, balik lagi di channel kita Garasi 91. Lebih pasti, lebih paham. Teman-teman, kita mau bahas mengenai kedua mobil ini, di mana kedua mobil ini kalau dibilang serupa tapi tak sama, ya. Serupa tapi tak sama. Di sini kita ada Toyota Raiza GR tahun 2021 dan di sini ada Daihatsu Roki yang tipe ADS tahun 2021 juga. Teman-teman, tonton sampai habis, di mana kita pasti ngebahas mobil-mobil agar teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget, dan teman-teman juga bisa compare unit-unit yang kita bahas. Teman-teman, Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, jangan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garasi 91, di sini dengan logo T, di sini dengan logo D, ya. Keduanya kebetulan kita dengan tipe yang sama ya, tipe yang sama secara mesin, 1000 cc turbo. Keduanya yang bisa menghasilkan 98 PS dengan torsi sekitar 143 Nm. Ya, Sobat Garis 91, kayaknya lebih menarik ini dulu nih yang warnanya merah nih. Ya. Tadi kita briefing, kita mau bahas ini dulu. Gue jebak lo, Ja. Sekarang kita mau bahas ini dulu. Kayaknya warnanya lebih menarik buat kita bahas nih. Ya, walaupun ini keduanya adalah warna unggulan ya. Warna unggulan. Nah, sekedar info ya Sobat Garis 91 ya. Untuk mobil Jepang, untuk compact SUV, ini kita sebut compact SUV ya. Kalau dibilang SUV, Toyota atau Daihatsu mengklaim kalau bahwa ini adalah SUV compactnya ya. Jadi di kelas ini mungkin agak jarang ya untuk di kelas mobil Jepang ya. Dengan segmentasi ini mungkin agak jarang. Ini yang dapat memenuhi kebutuhan Sobat Garis 91 jika membeli mobil di perkotaan-perkotaan besar ya. Perkotaan-perkotaan besar atau bahkan di daerah pun juga bisa gitu. Jadi kalau gue bilang mobil ini menjawab kebutuhan Sobat Garis 91, menjawab kebutuhan konsumen Indonesia ya, yang mobilnya nggak mau terlalu besar tapi cukup tinggi ya, irit pula ya. Apalagi untuk akselerasi mobil masih bisa diandalkan karena sekarang mesin ini menggunakan 1000 cc turbo gitu. Jadi kalau dibilang ini juga nggak bisa dibandingin ke HR-V misalnya contoh, atau ke kalau Honda ada HR-V, ada WR-V ya, atau kalau di Suzuki ada Baleno ya. Ini mungkin boleh teman-teman coba komen kalau bener nggak ya. Mungkin yang pakai mesin turbo, ya untuk mobil Jepang tapi ya. Mungkin kalau mobil di luar mobil Jepang ada, mungkin dulu ada Trax ya. Trax, tapi sekarang kan juga udah discontinue. Gitu. Untuk mobil dengan mesin turbo, compact SUV, ya, segmentasinya udah sedikit tuh di pasar ini. Nah, Toyota dan Daihatsu memenuhi jawaban atau memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia di segmentasi ini. Oke, kita coba mulai dari sini ya. Nah, kebetulan ini kita 1000 cc turbo. Ada juga yang mesinnya 1200. 1200 non turbo gitu. Yang 1200 mesinnya sama plug ketiplek yang dipakai Calya dan Sigra. Kita masuk di interior dari Daihatsu Roki yang tipe ADS. Ya. Ini walaupun kalau dibilang sama ya, cuman nanti ada yang spesial dari Raiza GR, kebetulan kita dapetnya yang TSS gitu. Kalau dibilang interiornya di ADS ya, mau mengeluarkan dari aura sportinya ya. Aura sportinya kayak dia punya jok dengan aksen-aksen tipis warna merah ya, karena kan merah itu racing. Ya, merah itu racing. Kebetulan kita yang tipe ADS. Terus ya nggak banyak ya. Kalau dibilang ini cukup memenuhi kebutuhan Sobat Garis 91 untuk pemakaian dalam kota ya, yang mobil yang compact. Walaupun mobil ini juga secara tenaga
nafas itu kalau gue bilang cukup nggak pernah habis nih kalau untuk pemakaian long way atau pemakaian-pemakaian yang kita untuk kebutuhan di keluar kota ya, Sobat Garis 91. Sudah stop start engine button, ya, keyless, sudah keyless, layar full digital ya, full digital. Ini juga bisa kita ganti ya, untuk tampilan dari digitalnya. Kita mau model yang seperti apa itu ada 3 tampilan, Sobat Garis 91. AC ya di sini single zone. Terus layarnya ini kalau nggak salah sekitar 9 inch ya. 9 inch benar ya. Sudah support juga Apple CarPlay dan Android Auto ya. Terus plafon atau headroomnya ini kalau gue turunin ya. Kalau gue turunin ini gue bisa dapat headroom yang cukup lega gitu. Ini padahal kelihatan kecil, compact, tapi untuk tinggi. Contoh kayak gue nih, tinggi 181 cm ya. Gue pakai mobil ini kayak apa? Nggak kesempitan gitu loh. Ini kalau ngerasain di dalam bukan mobil kecil gitu. Dari apa legroomnya, dari headroomnya, terus dari ya mungkin karena dia tinggi aja ya. Mobil ini tinggi jadi membuat udah dia tinggi, mobilnya tinggi, terus posisi kita berkendara juga commanding gitu loh. Maksudnya visibilitas kita kayak tinggi gitu. Jadi berasa mobil ini nggak kayak mobil city car. Dia belum ada fitur ADAS-nya, belum ada di sini juga nggak ada cruise control-nya, terus nggak ada lane keeping assist. Bener-bener ya apa namanya secara fitur standar aja ini mobil. Ya simple tapi cukup. Lo mau yang kayak gimana untuk pemakaian dalam kota aja, ya kan? Dan joknya gue akuin, mau joknya enak untuk kelas city car ya, untuk kelas city car, gue enak joknya, gue ngerasain di sini. Nah, yang tipe ADS ya kelewatan tuh tadi tuh. Kalau kita bahas secara desain ya, makanya gue bilang kan tadi serupa tapi tak sama ya. Kalau gue ngelihat desain di sini lebih ke arah walaupun sporty tetap kelihatannya Rise tapi lebih mau menonjolkan aura elegannya. Kalau di sini Rocky ya lebih kesan sporty dan stylish, bener stylish. Kalau di sini lo bisa ngeliat nggak dari usia aja yang pakai mobil ini kayaknya tujuannya beda ya. Ya, ini lebih ke remaja ya, anak kuliah. Ya, kalau ini lebih ke ibu-ibu ya, mamah-mamah muda ya. Di sini lebih kelihatan ketara menonjolkan aura elegannya gitu loh. Makanya kalau gue bilang ini 2 pangsa pasar yang sasarannya dari segi desain aja udah kita bisa bedain gitu loh. Mana sasaran Rise, mana sasaran Rocky. Makanya kedua mobil ini karena dia bisa dapat segmentasi pasar itu, kedua mobil ini cukup laku keras juga gitu Sobat Garis 91. Grillnya juga beda ya. Kalau grillnya ini gedenya di bawah, kalau ini gedenya di atas. Ya, kalau yang ADS itu dapat body kit. Ya, body kit. Dalamannya juga itu ada yang tadi ya, aksen-aksen warna merah ya. Dan ini emang dapat dari Daihatsu nih. Talang air ini. Ini original Daihatsu nih. Di sini ada tulisan Rocky-nya ya. Ini bukan aftermarket, bukan aksesoris. Sobat Garis 91. Kesini ya, hampir sama memang. Hampir sama, cuman Rocky lebih clean tapi sporty gitu. Gua kalau ngeliat lebih clean ini apa secara desain gitu Sobat Garis 91. Kita cobain duduk di baris kedua. Nah, nih yang gue bilang mobil ini untuk ukuran compact SUV, mobil city car. Gila loh. Coba, ini posisi gue duduk yang udah jarak yang enak ya, jarak yang nggak gue sempit-sempitin, jarak yang nggak gue dempet-dempetin ya, Sobat. Tapi gue duduk di baris kedua ya, nih, buset, 7 jari loh. Ini compact SUV loh, ini city car loh. Headroomnya juga luas, gue duduk di baris kedua ya. Terus dia juga bisa di reclining juga. Terus dia ada headrest.
Dia ada headrest, dia nggak ada armrest. Dia ada headrest 3 titik ya. Kalau gue bilang, walaupun gue tingginya 180-an cm ya, ini duduk bertiga, kalau dibilang sempit, tapi masih cukup gitu. Masih cukup. Makanya kalau duduk di baris keduanya, baris kedua, yang di tengahnya juga masih, ya untuk jarak-jarak dekat masih enak ya. Jadi emang benar-benar dikasih headrest itu emang diperuntukkan untuk tiga orang, mungkin dua. Kalau dibilang ini malah 5 seater ya, 4 dewasa, 1 anak-anak. Nah ini makanya gue bilang ini adalah mobil yang ya dijadiin poin penting tuh Sobat Garis 91. Ini mobil segmentasinya yang mungkin belum banyak yang main di pasar ini. Jadi agak unik dan kalau gue bilang untuk city car dibikin jauh lebih daripada cukup. Enak, tapi city car-nya juga masih dapat. Mobil compactnya juga masih dapat. SUV-nya juga dapat, coba tuh. Paket komplit. Paket komplit untuk untuk kebutuhan kita di kota-kota besar ya. Ini udah paket komplit banget. Mobil nggak terlalu besar, lo mau city car tapi berasa SUV-nya dapat ya, kebutuhan SUV atau mobil yang dengan ground clearance-nya agak tinggi itu dapat. Iritnya juga dapat ya, diklaim oleh pabrikan ini bisa konsumsi BBM-nya bisa 1:18 sampai 1:20. Ya. Bagasinya juga luas ya untuk ukuran city car loh. Coba. Nih di sini ada ruang lagi buat ban serep, terus bisa untuk tempat naruh beberapa kompartemen yang ya gue bilang, dan dia bisa 2 step nih. Bisa dibikin. Terus kalau joknya kita majuin, ini bisa rata lantai. Kalau kita bandingin ke Raize ya, dari secara keseluruhan, depan, belakang ya, Rocky itu lebih clean dan stylish gitu. Raize lebih, walaupun kelihatan aura sportinya juga tetap dapat, tapi lebih kayak Raize tuh lebih, desainnya lebih dewasa aja gitu ya. Sekarang kita ke Raize. Oh iya, velg dia sama-sama ring 17 ya. Dia velg sama-sama ring 17 dibalut dengan profil ban 205/60. Sama-sama dapat dari pabrikan nih. Kilometer kita dapat juga belum jauh ya. Sama-sama ini juga masih dapat ban dari pabrikan nih. Ini ban dapat sama-sama Dunlop, merek Dunlop. Ya. Walaupun kedua velg ini dengan diameter yang sama, profil bannya juga sama, tapi dia beda ya modelnya ya. Dia mau beda model. Di sini two-tone ya, dengan aksen polis dicampur sama warna hitam. Di sini kalau Raize lebih ke full hitam gitu. Di sini dia ada DRL, kalau di Rocky nggak ada DRL ya. Ini posisi mobil nyala ya, dia nggak ada DRL. Kalau di sini di Raize ada DRL-nya, walaupun kecil. Sama-sama udah pakai fog lamp, sayangnya tapi masih halogen ya. Tapi lampu utamanya itu sudah full LED. Sama, headlampnya sama. Headlampnya sama. Cuman yang membedakan cuman ini list chrome-nya. Kalau di sini lebih ke putih mutiara gitu ya. Kita masuk interiornya. Nah nih, kalau kita tutup Toyotanya atau Daihatsu-nya, kita nggak ada yang tahu. Ini di mobil Raize apa Rocky. Mungkin kalau yang udah tahu dan lebih spesifik dan pernah pakai baru bisa bedain. Tapi kalau orang baru masuk di kedua mobil ini, ditutup mereknya, dia nggak bisa bedain. Mana Raize, mana Rocky. Hampir sama. Ya, hampir sama semua. Terus ya di sini kalau gue bilang ya makanya dengan unsur elegan ya. Maksudnya nggak banyak aksen-aksen kayak stylish. Ya ada. Gue suka tuh kalau di Rocky ada kayak list-list merahnya gitu. Walaupun itu simple tapi lebih interior tuh lebih stylish aja gitu. Cuman di Rocky ada yang ASA, tapi ASA itu cuman untuk menjaga jarak, untuk menjaga kalau ada di depan rem mendadak. Nah, kalau di sini itu yang nggak ada di Rocky, Sobat Garis 91. Kalau di Raize, Sobat Garis 91 bisa dapat fitur adaptive cruise control, ya, udah ADAS dengan lane keeping assist. Tuh. Itu yang gue bilang fitur yang sangat berguna, tidak bisa bikin atau tidak bisa di-adopt dengan aftermarket gitu loh.
dengan aksesoris aftermarket nggak ada bisa gitu. Setahu gue ya, setahu kita ya, kalau adaptive cruise control, kalau cruise controlnya doang bisa. Tapi kalau adaptifnya itu gue belum pernah tahu ya, ada yang bisa gitu loh. Nah, ini di sini sudah adaptive cruise control. City car, compact SUV, ya, tingginya dapat, bisa di segala medan ya. Ya jalan-jalan lobang-lobang, terus ya banjir dikit gitu. Terus di tengah kemacetan ada adaptive cruise control sih enak banget. Ya, sama-sama tahun 2021 kita dapat kilometer hampir 50.000. Head unitnya juga sama, cuman tampilannya aja beda. Juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Gitu sobat garis 91. Nih, dia pakai yang foto teknik ya, apa kita sebutnya, dia bukan pakai radar tapi dia pakai foto. Tapi yang gue rasain adaptive cruise controlnya ya walaupun masih agak-agak kasar ya, karena kan dia masih pakai yang dari gambar ya. Beda sama adaptive cruise control yang memang melalui radar gitu. Kalau melalui radar itu biasanya udah pasti lebih halus sobat garis 91. Ya, kita nggak usah bahas di jojok baris kedua bagasinya, karena sama aja ya, Sobat Garis 91. Sekarang kita cobain feeling berkendaranya seperti apa, Raiza dan Rocky. Kita cobain Rocky dulu. Biar makan gitu. Parah lu aja. Ya, rolling actionnya. Ya, oke, Sobat Garis 91. Emang belum ada makan lu? Udah. Hah? Masuk, tapi masuk Pak, saya masukin foto itu masuk. Masuk, iya. Oke. Siap. Kita di dalam, ayo, di dalam apa, ayo? Hah? Di dalam apa? Ya, dashboard emang agak-agak ini nih, Ja. Gue ngeliatnya dashboard nih agak-agak emang beda ya. Ada beda kalau Sobat Garis 91 secara detail emang beda ya. Kayak di sini dia ada kayak apa? Aksen-aksen apa ya? Diamond gitu ya, bentuk-bentuk diamond gitu ya. Tapi di sini juga ada list-list merah. Asik. Rocky tuh stylish banget emang. Ya, oke, duduk ya. Dia dengan transmisi CVT ya. Cuman dia nggak ada pedal shift. Raiza ada ya? Raiza ada. Raiza ada adaptif. Ada pedal shift gitu. Single zone. Duduk di belakang enak kan? Bang Heru? Lumayan enak ya? Enak sih. Ya compact city car cukup. Nggak ada lah, segmentasi ini gue bilang Juga nih belakang. jarang banget ya. Ya di sini ada apa namanya? Indikator seat belt ya sampai ke baris kedua. Nih, sobat garis 91. No. Empuk ya. Empuk, travel suspensinya juga berasa lebih panjang ya. Karena ya dia lebih tinggi ya. Jadi empuk, terus nggak kebanyakan city car kan kayaknya stiff ya atau buk gitu loh. Maksudnya ayunannya tuh ya nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau di sini karena dia tinggi, dia lebih empuk, berasanya lebih empuk. Travel suspensinya mainnya tuh lebih banyak gitu loh. Karena dia tinggi. Jarak dia kaki-kaki juga travel suspensinya berasa lebih panjang, sobat garis 91. Jadi ngerasain mobil ini nggak kayak mobil kecil jadinya. Itu yang bikin aura feel-nya mobil ini nggak seperti mobil kecil, tapi nyetirnya pede, selap-selip, berasa mobil compactnya pas nyetir. Terus secara tenaga tuh, akselerasi lumayan loh, ya. Walaupun di atas kertas kelihatannya nggak terlalu besar ya, 98 PS dengan torsi 143 Nm ya. Gue bilang torsinya juga lumayan untuk ukuran city car, tapi feel berkendaranya campur-campur ya, kayak lagi ngendarin mobil kecil, mobil city car, tapi juga berasa mobil SUV-nya juga berasa. Jadi kalau ya karena dia kan tinggi ya, jadi karena tinggi ini harus mengorbankan dari handlingnya. Emang berasa agak limbung lah, agak limbung dibandingin city car pada umumnya, karena dia incer tinggi ya. Dia tinggi, jarak sumbu rodanya juga nggak terlalu jauh. Nah itu jadi berasa agak limbung, tapi
masih bisa ditoleransi Sobat Garis 91. Tuh, sesekali kita butuh akselerasi yang cepet ya untuk nyalip gitu, ini mobil pede. Tuh. Asik kan? Asik. Asik Sobat Garis 91. Nyalip bisa, gesit, mobil tinggi, compact ya, masuk-masuk gang pede, terus nerjang-nerjang genangan-genangan air, banjir-banjir dikit masih pede, masih berani. Irit pula. Kita kasih kesimpulan mobil ini mobil city car. Ya, tapi untuk kebutuhan luar kota ini masih memumpuni, Sobat. Gitu. Ya, kalau dibilang keluarga-keluarga kecil dengan sasarannya sih pas banget emang. Walaupun dia city car, dimensinya juga nggak terlalu jauh sama Brio gitu, tapi berasanya lebih solid, lebih pede. Kita mau pakaian buat kebutuhan keluar kota, secara tenaga juga masih sangat mencukupi Sobat Garis 91. Kita sekarang cobain ke Raize. Mas Tommy. Ada yang tahu Ariel nggak? Ariel. Hah? Nih. Ariel. Suaranya bagus nih. Oke, Sobat Garis 91, sekarang kita di dalam Apayo, ya kan? Sama. Dashboard sama mirip, cuman aksen-aksen warna aja yang membedakan ya. Nah, sama apalagi yang beda? Blind spot monitoring. Emang Raize ini paket lengkapnya emang udah nggak ada di Raize tipe apapun. Adaptive Cruise Control kenapa di Raize ya Sobat Garis 91 yang pengennya kebutuhannya emang perlu Adaptive Cruise Control, fitur ADAS, ya harus beli yang Raize gitu. Tapi kalau yang cuman kebutuhan ya tadi ya, misalnya kuliah atau ya buat kebutuhan keluarga kecil gitu, itu juga masih mumpuni. Yang nggak perlu fitur-fitur komplit kayak begini gitu. Itu makanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget. Budgetnya juga beda. Kesini Sobat Garis 91 harus merogoh kocek, perbedaannya hampir sekitar 20 jutaan, 20 juta sampai 30 juta gitu. Tapi di sini paket komplit. Sama lah feeling berkendaranya lah, dengan commanding, dengan yang agak tinggi, visibilitas, ya mobil-mobil Toyota ya, yang adaptasi itu nggak perlu lama gitu. Jadi mobil pakai, udah nggak perlu adaptasi lagi, ya kayak letak AC, letak pengaturan AC, letak apa namanya, retract mirror, tombol retract mirror, terus letak-letak buat electric mirrornya, itu terus pencet-pencetan di setir, itu udah nggak perlu banyak adaptasi lah. Nah, Rocky, Raize, kalau Rocky nggak ada pedal shift. Di Raize udah ada pedal shift. Terus dia ya tadi udah blind spot, tuh udah blind spot monitoring. Terus kalau kita dengan lane keeping assist ya, tuh masih semua berfungsi dengan baik. Nah, ini udah bisa nih lane keeping assist. Lane keeping assist, adaptive cruise controlnya udah bisa kepake tuh. Termasuk lumayan halus tuh. Kita sesuai nih jarak ya, jarak kita pakai yang jarak terdekat. Tuh. Terus coba kita lihat. Ya udah. harus ditol sih Pak, dia Iya. sempurna gitu. Enak. Kalau jarak-jarak ya kondisi-kondisi speed 40 ya. Kayak gini dipakai tuh. Ngeremnya juga lumayan halus kan? Tuh dia ngerem nih. Tuh. Dia ngerem. Depan ini jauh, dia mulai nyesuaiin lagi. Ini adalah fitur andalan yang dimiliki oleh Raize, Toyota Raize. Jadi ya ambil sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan Sobat Garis 91. Dibilang berguna banget nggak sih adaptive cruise control? Itu lagi, balik lagi. Kalau dibilang kayak gue nih ya, untuk mobil-mobil sekarang, itu biasanya udah nanya tuh, mau beli mobil, udah ADAS belum sih? Nah itu, mobil belum ADAS. Jadi kayak mobil sekarang tuh, kayak kalau belum ADAS tuh, kayak fiturnya pelit banget. Kayak fitur yang kurang gitu loh. Beli lagi sesuai dengan kebutuhan dan budget udah, Sobat Garis 91. Kalau dibilang wajib nggak sih sensor
sensor fitur adaptive cruise control. Ada yang bilang wajib, ada yang perlu, ada yang butuh, ada juga yang nggak butuh gitu. Terus fun-fun aja, nikmatin aja juga mobil. Karena kan mobil-mobil dulu kayaknya ya dari ujung ke ujung juga nggak pakai sensor ini kan, aman-aman aja. Iya, nggak pakai sensor, nggak pakai fitur adaptive cruise control. Gitu Sobat Garis 91. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan dan budget. Gitu. Jadi bukan beli mana yang termahal. Tuh Sobat Garis 91, itu kita coba menyajikan informasi konten-konten ini yang semoga bisa memberikan manfaat ya buat Sobat Garis 91, bisa memilih mobil nggak salah, bisa sesuai dengan budget, bisa sesuai dengan kebutuhan Sobat Garis 91. Karena kalau Sobat Garis 91 nggak tahu itu kan, Sobat Garis 91 nggak perlu sensor ADAS. Ya Sobat Garis 91 ngapain beli Raiza? Mendingan belinya yang Rocky, bisa save money. Ya kan, bisa spend nggak perlu spend budget lebih, ya kan? Gitu. Karena ada beberapa juga beli Raiza, padahal dia nggak, Raiza GR Sport yang tipe TSS-nya, dia juga nggak pakai sensor ADAS-nya, fitur ADAS-nya. Gitu. Karena suka look-nya doang, gitu. Atau karena tidak tahu aja, taunya beli yang paling komplit nih, yang paling mahal, gitu. Makanya kalau di sini kan Sobat Garis 91 dapat informasi ini, ya, kita bisa memberikan manfaat informasi-informasi kita. Jadi Sobat Garis 91 yang tadinya harus bukan rugi ya, keluar jadi lebih daripada 30 juta, Sobat Garis 91 bisa beli Rocky. Nah itu, bisa beli Rocky yang bisa lebih hemat budget, ya. Oke, Sobat Garis 91 masuk ke dalam kesimpulan ya. Sobat Garis 91, kalau teman-teman mau kedua mobil ini bisa ke showroom Garis 91, khususnya di cabang kita di Cipinang ya. Jadi Sobat Garis 91, kalau teman-teman suka yang ya lebih elegan ya, namun tetap sporty, kalau dibilang kita udah bahas ya, ini adalah compact SUV city car, tapi SUV-nya dapet, kebutuhan Sobat Garis 91 PD menerjang genangan air ya, banjir-banjir dikit ya, terus iritnya juga dapet, akselerasinya juga enak. Ini adalah jawaban untuk teman-teman bisa memilah atau meminang kedua mobil ini dengan sesuai dengan selera. Tinggal selera aja nih Sobat Garis 91, mau yang emang dengan brand Toyotanya ya, dengan desain yang lebih dewasa namun tetap sporty. Kalau di sini lebih ke desain yang stylish ya Sobat Garis 91. Tapi di satu sisi ada yang tidak dimiliki oleh Rocky gitu. Jadi nggak bisa tuh Sobat Garis 91 ambil kebutuhan jika teman-teman pengen adaptive cruise control. Itu cuman ada di Toyota Raiza. Jadi kalau dari segi harga nggak terpaut terlalu jauh. Ini di harga nggak nyampe 200 juta, ini 200 jutaan kecil. Jadi Sobat Garis 91 tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan Sobat Garasi 91. Oke, Sobat Garis 91, tinggal Sobat Garis 91 pilih sesuai dengan kebutuhan Sobat Garis 91. Apakah Toyota Raiza GR tahun 2021, dan di sini ada Daihatsu Rocky tipe ADS tahun 2021. Kalau teman-teman suka dengan kedua mobil ini, silakan teman-teman datang ke showroom kita ya. Ada di cabang Cipinang, ada Garasi 91 di Jati Asih, ada Garasi 91 di Pekayon. Kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu ya, silakan teman-teman kunjungi website kita, bisa mau lihat semua stok kita ada di www.garasi91.com. Kalau mau tanya-tanya juga kontak bisa di tim kita di Instagram kita @garasi91, di TikTok kita juga ada. Oke, Sobat Garis 91, jika konten ini bermanfaat dan teman-teman suka, silakan like dan share, subscribe. Semoga konten ini, apa yang kita sajikan, informasi-informasi ini bisa bermanfaat dan cukup membantu buat Sobat Garis 91 dalam memilih mobil sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget Sobat Garis 91. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.